ya di negeri ini saya kira banyak lah perempuan-perempuan yang punya pengaruh ya, punya pengaruh di segala bidang lah mereka, yang cukup menjadi inspirasi bagi kita di hari ini. Iya. Coba Bang punya puisi nggak tentang perjuangan Perempuan. gitu, perempuan, atau Iya. ya tentang revolusi lah gitu. Wah, revolusi. Atau nanti Apa revolusi nih? nanti. Revolusi akal pikiran Revolusi apa revolusi hati revolusi nurani? mental. Aduh, revolusi Waduh. mental. Gua Tentang nggak terlalu pandai dengan slogan-slogan begitu ya. Bagi saya revolusi adalah rasa kangen yang dirayakan di pelukan sang pacar. oh, Nah, ini karena kebetulan topiknya adalah perempuan. Gue pengen apa ya? Gue cukup fokus, punya punya concern kuat ya, berbicara soal nasib kaum perempuan dari timur Indonesia yang menurut saya mereka adalah pahlawan ya. Mereka adalah tulang punggung peradaban sekaligus tulang punggung kehidupan para pria-pria di sini gitu loh. Nah, saya selalu mengabadikan itu di dalam beberapa puisi. Nah, ini gue ceritain tentang jadi perempuan lama holot atau perempuan di sini nih itu punya nama itu semacam ada satu identitas tertentu, kayak misalkan di Sunda itu siapa ya misalkan kalau laki-lakinya dipanggil Mamang gitu kan, Acep yang kayak gitu-gitu tuh. Nah di sini tuh ada Tuto, ada Kewa, ada Siti, ada macam-macam. Tapi bukan Siti Salman ya. Kalau di sini Ece gitu ya. Nah aku pengen bacain ini sebuah puisi yang saya tulis tentang perempuan yang udah mati gitu loh ya. Oke. Ya. Tuto, lentera padam dari tenda orang mati. Di tepian bayang-bayang jatuh seperti warna terpal yang kesepian. Aku tak akan pulang malam ini, Tuto. Menemani matamu yang kosong, bagai ngarai yang tak pernah mengeluh. Piring-piring kotor telah bersih. Beling kaca melukai hatimu seperti olah yang sibuk mengocok kartu nasib selepas mengaji. Mengaji, Tuto, mengaji di kupingmu. Kubaca lagi garis tanganmu, kutu-kutu telah merayap dari benua yang jauh. Menetaskan telur-telur hitamnya di rambutmu. Waktu tak pernah berdusta, Tuto, seperti sauh karam di dasar kesedihanmu. Tubuhmu terus berjalan meninggalkan namamu. Kau masuki lumpur kata-kata, kau bajak dada laki-laki dengan rahimmu yang piatu. Daging-daging telah selesai kau hidangkan, jagung-jagung di ladang sudah kau titi, sumur-sumur di pantai kering kau timba. Lentera padam dari tenda orang mati. Di tepian bayang-bayang jatuh, seperti raut wajahmu, seperti senyum di bibirmu, Tuto. Thank you. Yeay. Hah, keren. Ya, ini Jadi speechless. ya, kontennya kurang lebih seperti gambaran-gambaran kita tadi ya. Aku jadi speechless. Aku jadi speechless karena otomatis merenungi begitu, ya ampun. Adakah lagi yang bisa dibacakan selain tentang Tuto ini? Masih tentang perempuan. Biar fair, aku pikir ya Kakak Nona lah ya yang harus membalasnya. Oh tidak dong, kalau aku kan hanya bagian mendengarkan saja. Nih, kita ngobrol lagi Bang. Kalau aku memang harus dipancing dulu Kakak Nona biar
auranya bisa terbuka, cakranya bisa terbuka tuh harus dipancing. Cakranya harus di ini dulu ya, harus Iya. dengan cara beberapa kali dipancing. Nah, eh, terlepas dari baiklah kita ini tidak hanya menyoroti perempuan gitu ya. Ada kita bicarakan salah satu bapak bangsa gitu ya. Balik lagi nih ngomongin ada hubungan dengan puisi. Yang bapak bangsa ini, presiden kita ini, yang aku lihat ya selain karena dia menyenangi keindahan dengan banyak wanita-wanita yang dikelilinginya gitu ya, wanita-wanita yang mengelilinginya. Aku pernah membaca surat-surat Bung Karno untuk beberapa perempuan tersebut yang kemudian diperistri oleh dia. Itu sangat puitis sekali, Bang. Sekalipun hanya berapa baris gitu. Jadi Oh ya? ternyata Bung Karno itu pandai sekali menyusun kata-kata ya, merayu bukan hanya dengan perbuatannya gitu ya, dengan mengiriminya ya. Ada dalam bahasa apa ya? Ada yang dalam bahasa Indonesia, ada yang dalam bahasa Inggris yang aku baca. Ini aku berikan untukmu, apa ya waktu itu? Aku lupa tadi nggak bawa bukunya. Jadi dia mengungkapkan kerinduannya untuk bertemu di saat sementara dia harus dalam situasi politik yang mengharuskan dia bertemu dengan relasi politiknya begitu ya, sementara kerinduannya terhadap si perempuan ini gitu yang kemudian istri kesekian gitu dihibur dengan cara diberikan surat yang puitis, dihibur pula dengan diberi oleh-oleh parfum gitu, hasil dari beliau jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Jadi aku rasa orang-orang yang hebat itu sebetulnya mempunyai jiwa seni yang tinggi, rasa seni yang tinggi gitu kan. Kalau abang juga kalau bikin puisi kan, aku yakin lah kalau puisi-puisi yang bernada-nada cinta itu pasti bikin perempuan kelepek-kelepek ya kan. Perempuan menjadi gelisah gitu, seolah menjadi satu-satunya perempuan yang sangat dicintai, padahal bisa jadi puisi itu juga dia sebarkan kepada perempuan-perempuan lainnya. Ya nggak sih? Abang waktu menulis dan petualangan sang bapak bangsa ini kan juga hampir merenggut nyawa ya di zona asmara itu. Ini frame sejarah yang berbeda. Gue mau cerita tentang salah satu penerbang udara pertama di Indonesia, namanya Alexander Mokar. Dia di frame sejarah tidak disebutkan motif kenapa kemudian pada suatu pagi yang lengang dia membombardir Istana Bogor ya, di mana saat itu sasaran utamanya adalah sang bapak bangsa. Nah, ya di versi sejarah yang tidak mainstream, itu perbuatan itu dilakukan karena diduga, ini versi sejarah yang tidak mainstream ya. Karena diduga sang bapak bangsa ini telah memikat kekasih hatinya. Itu mengundang api cemburu yang hebat dalam diri Alexander Mokar, sehingga dia melakukan itu. Putusan pengadilan memutuskan untuk dia dihukum mati. Tetapi karena gegagah beranian dia untuk memperjuangkan cintanya ini, itu mengundang rasa empati dan simpati yang dalam bagi Soekarno, sehingga dia memberikan pengampunan. Gak jadi itu dihukum mati Alexander Mokarnya. Gak ada di buku sekolah lah ini. Gak ada. Dan tapi di buku terbaru gua ada itu. Promosi sekalian nih, masuk Pak Eko.